Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada kami. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, klik tanda loncengnya, untuk share, dan untuk klik tanda like itu. Dan kalau saudara tertarik untuk mendukung pelayanan ini supaya makin berkembang dan makin baik, dan saudara ingin mempersembahkan persembahan, saudara bisa mengirimkan kepada alamat bank yang ada di bawah ini. Dan juga kalau saudara ingin berkunjung atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang Gereja Ortodoks, saudara boleh melihat pada daftar-daftar gereja yang ada di sini. Saudara bisa menghubungi sana atau menghubungi gereja-gereja yang dekat dengan tempat saudara. Atau kalau saudara ingin supaya di tempat saudara ada perintisan Gereja Ortodoks, saudara bisa menelpon kepada Romo Yakobus yang menjadi gembala dari Gereja Ortodoks Parokial Jana Suci Petrus dan Paulus yang di BSD. Alamatnya juga di situ, ya. Nah, kali ini pertanyaan datang dari saudara Felicia Chloe. Ya. Shalom Aleichem Romo, Aleichem Shalom. Maaf saudara Chloe, saudara-saudari sudah mengirim ini lama sekali, tapi karena kesibukan dan saya dan macam-macam hal yang lain, saya baru bisa menjawab sekarang. Ya. Perkenalkan, saya Ifiginia. Saya seorang Kristen Protestan dengan latar belakang ajaran Calvinis. Saya tertarik dengan pengajaran Kristen Ortodoks ketika secara tak sengaja menonton channel YouTube Romo. Saya sangat diberkati Romo, terima kasih untuk itu. Romo, apakah Gereja Ortodoks juga mengikrarkan pengakuan iman rasuli setiap minggu? Kalau ya, saya ingin menanyakan hal berikut ini kepada Romo. Di Gereja Protestan ada bagian disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Tetapi di Gereja Katolik, bagian tersebut menjadi turun ke tempat penantian. Yang ingin saya tanyakan, tempat penantian apa yang dimaksud Romo? Apakah Hades atau pangkuan Abraham? Apakah Hades ada penjelasannya dalam Alkitab? Jika Tuhan Yesus hanya turun ke tempat penantian, berarti Tuhan Yesus tidak mengalahkan maut. Bukan dengan kematian Tuhan Yesus maut dikalahkan. Apakah Tuhan Yesus saat mati masuk ke kerajaan kasa? Atau seperti apa, Romo? Mohon penjelasannya ya Romo. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Saudari Ifiginia atau saudari Felicia Chloe, pengakuan iman rasuli yang diucapkan di gereja-gereja Protestan itu adalah tadinya pengakuan dari Gereja Roma. Ya, karena Luther keluarnya dari Gereja Roma, maka dia membawa pengakuan iman ini. Nah, pada zaman purba itu ada beberapa bentuk pengakuan iman, dan hampir gereja-gereja lokal itu mempunyai bentuk pengakuan imannya sendiri, meskipun butirnya ada 12 semua dan isinya hampir sama. Hanya pengucapannya ada beda sana dan sini. Nah, Gereja Ortodoks meskipun tadinya mempunyai bentuk pengakuan iman, pada akhirnya pengakuan iman yang digunakan adalah pengakuan iman yang kalau di Gereja Katolik disebut sebagai pengakuan iman panjang dalam bentuk aslinya tanpa penambahan filioque. Filioque itu adalah dan Sang Putra. Aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan Sang Berhidup yang keluar dari Bapa. Itu bentuk aslinya yang itu diucapkan oleh Gereja Ortodoks. Berkeluar dari Bapa yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Kalau Gereja Katolik karena
telah memberi pertambahan pada tahun 529 di Konsili di Toledo di Gereja Barat tanpa perundingan dengan Gereja Timur, ditambah dengan kata aku percaya pada Roh Kudus Tuhan Sang Penghidup yang keluar dari Bapa dan Putra. Kata dan Putra inilah, tambahan kata dan Putra inilah yang akhirnya itulah yang dalam bahasa Latinnya et filioque, dan ini yang menjadi ketegangan antara Gereja Barat dan Timur mengenai paham Tritunggal, ya, pertambahan ini. Nah, Gereja Ortodoks menggunakan pengakuan iman Nikea ini atau pengakuan iman panjang ini yang dirumuskan pada waktu konsili pertama tahun 325 dan konsili di Nikea dan konsili kedua pada tahun 381 di Konstantinopel. Jadi kami tidak menggunakan pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman pendek karena itu bersifat lokal. Kami menggunakan pengakuan iman yang diakui oleh Gereja Barat dan Timur pada zaman purba. Itulah yang disebut pengakuan panjang, yang kita sebut pengakuan iman Nikea. Ya, kami mengucapkan setiap minggu, bukan hanya setiap minggu, setiap kami sembahyang 7 waktu ya kami ucapkan 7 kali, kami sembahyang 3 kali ya 3 waktu ya kami ucapkan 3 kali sehari. Dan itu menjadi sumber daripada landasan keyakinan iman dari Gereja Ortodoks Timur. Terus, pertanyaan sekarang saudara menanyakan, kalau ya saya ingin menanyakan hal berikut ini kepada Romo. Di Gereja Protestan ada bagian disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Meskipun ini tidak kami gunakan, tapi saya tahu ini ya. Tapi di Gereja Katolik bagian tersebut menjadi turun ke tempat penantian. Saya tidak tahu bunyi tepatnya ya, gimana di dalam Gereja Katolik. Nanti saya lihat lagi. Kalau betul bunyinya turun ke tempat penantian, ya nanti mungkin dapat kita mengerti di sini. Yang ingin saya tanyakan, tempat penantian itu, pertanyaannya, yang saya tanyakan tempat penantian apa yang dimaksudkan Romo? Di dalam pengakuan iman Nikea, aku menunggu kebangkitan orang-orang mati, itu butir 11, dan 12, kehidupan di zaman yang akan datang. Manusianya menunggu kebangkitan orang mati, gitu kan? Karena kita percaya, ajaran Alkitab mengajarkan bahwa nanti pada akhirnya manusia dibangkitkan dengan tubuhnya. Rohnya yang menunggu itu nanti disatukan dengan tubuhnya. Jadi tempat penantian itu adalah tempat di mana roh yang meninggalkan tubuh itu menunggu sampai datangnya Yesus yang kedua kali, di mana roh mereka akan disatukan dengan tubuh yang sudah dikubur itu, meskipun nanti tubuh itu sudah binasa, tapi dapat dibangunkan oleh Allah kembali, lalu tubuh dan roh disatukan. Dan selama menunggu masa untuk disatukan dengan tubuhnya inilah mereka tinggal di tempat yang disebut tempat penantian atau alam maut, begitu saja. Yohanes pasal 5 ayatnya 28 dan 29. Kita baca demikian. Yohanes pasal 5 ayat 28 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan dan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik, yaitu karena beriman pada Kristus dan memunculkan kebaikan yang berasal dari iman itu, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Keluar dari mana? Dari kuburan tadi kan. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit dari kuburan tadi untuk dihukum. Jadi antara masa kematiannya di dunia ini sampai masa nanti mereka dibangkitkan kan sedang menanti. Inilah yang disebut sebagai alam penantian itu. Ya, ini yang disebut alam penantian itu. Terus, nah, kalau saudara mengatakan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Lah ya, menantinya kan di kerajaan maut. Emangnya menanti di mana? Kan nggak menanti di pohon itu jadi hantu kan?
Atau nanti dibawa di batu atau jadi batu enggak? Batu enggak. Karena kita tidak percaya hantu itu sebagai rohnya orang yang mati. Enggak. Itu roh jahat yang pura-pura jadi orang yang mati itu. Gitu. Jadi mereka ada dalam kerajaan maut, sedang menantikan, gitu loh. Ya. Nah, sekarang selanjutnya ditanyakan, yang ingin saya tanyakan, tempat penantian apa yang dimaksudkan, Romo? Ya sudah saya jelaskan kan. Apakah Hades atau pangkuan Abraham? Nah, kita baca. Hades itu terjemahan bahasa Ibrani untuk kata Ibrani Sheol. Sheol itu adalah alam kematian yang tidak dibedakan. Alam kematian untuk orang yang nantinya masuk surga, atau alam kematian untuk orang yang nantinya masuk ke neraka sesudah hari pengadilan. Tidak dijelaskan. Itu Hades atau Sheol itu hanya berbicara tentang alam maut saja. Nah, dalam perjanjian lama, tidak ada penjelasannya, nggak ada perbedaannya memang. Tapi setelah Kristus datang, itu dibedakan. Antara alam penantian yang disebut Hades itu, ya kalau dalam agama Islamnya itu alam barzakh gitu. Alam di mana orang-orang mati itu menunggu sampai hari pengadilan nanti gitu ya. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru setelah Kristus datang, ternyata dibedakan di dalam alam itu ada tempat menunggu bagi orang-orang yang nanti akan diselamatkan. Namanya Firdaus. Dan itulah di mana Lazarus berada, yang disebut diumpamakan sebagai pangkuan Abraham. Jadi Hades atau Sheol atau alam maut, di mana orang itu nantinya akan diselamatkan. Tempat itu namanya pangkuan Abraham atau Firdaus. Hades, bagian dari orang sekarang mengalami derita, menunggu nanti dibangkitkan untuk masuk neraka, itulah namanya Tartarus. Tapi semua itu ada dalam alam namanya Hades. Atau nama alam maut. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 lah. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Jubah ungu itu lambang dia seorang aristokrat, seorang bangsawan. Karena itu warna yang digunakan oleh para bangsawan. Ya. Dan kain halus lambang dia orang kaya yang dapat memakai pakaian-pakaian yang bagus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini orang kaya yang seluruh keinginan duniawinya dituruti, tapi tidak peduli dengan sesama dan tidak peduli pada Allah. Inilah orang yang nantinya calon masuk neraka. Nah, dikatakan di sini. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Nah, orang kaya itu tidak ada namanya kan. Itu melambangkan orang yang tidak selamat, karena yang selamat itu yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Coba kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kalau namanya tidak tertulis, maka namanya tidak ada. Nah, orang kekaya ini namanya tidak ada, berarti namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, berarti nanti dia akan dilemparkan ke dalam lautan api, gitu kan, dalam neraka. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Nah, ini punya nama, Lazarus. Lazarus itu dari kata Lazar dalam bahasa Ibrani, dari perpendekan dari nama Ibrani Lazar. Dan Lazar itu dari kata Eliazar. Eli itu Allahku, Azar itu penolong. Allahku adalah penolong. Berarti ini gambaran orang beriman. Karena dia masih bergantung kepada Allah. Yang satunya gambar orang tidak beriman. Ini gambar orang beriman punya nama. Berarti namanya tertulis dalam kitab kehidupan, berarti calon orang yang diselamatkan. Ya, terus kita baca langsung aja ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, orang yang beriman ini mati.
lalu dibawa malaikat-malaikat. Kalau kita tidak ada ajaran pertanyaan kubur itu, kita yang adalah jemputan kubur. Karena kita akan, kalau kita mati, kita akan dijemput para malaikat, lalu dibawa ke pangkuan Abraham, itulah Firdaus. Disitulah dia menanti, gitu ya. Menanti sampai apa? Sampai hari berbangkit nanti, di mana roh ini akan disatukan dengan tubuhnya yang keluar dari kuburan, dipulihkan kembali untuk menyatu dengan Allah. Kan? Terus, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Ya. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, alam maut ini dalam bahasa aslinya adalah Hades. Saya baca di dalam bahasa Yunani. Di dalam Lukas pasal yang ke-16, kita baca demikian. Lukas pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke Apethaneze ko keoplusios. Matilah juga si orang kaya itu keetafi dan dikuburkan. Keentoadi, nah itu loh, adi dari kata hadis yang diterjemahkan bahasa Inggris menjadi Hades. Itulah bahasanya adi ya. Keentoadi dan di Hades, eparastus ophthalmus aptu, dia mengangkat matanya. Iparhon en Basanias, berada dalam keadaan menderita. Jadi Hades ini adalah alam maut itu. Dibagi dua, yang satu tempatnya Lazarus bersama di pangku Abraham, yang kedua adalah tempatnya si orang kaya itu. Coba kita baca lagi. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Berarti kalau itu Firdaus itu di atas, dia di bawah. Ya. Jadi tempatnya orang yang menantikan untuk nantinya masuk neraka itu di bawah, menderita, rohnya yang menderita sebelum dengan tubuhnya menderita setelah kebangkitan itu. Gitu ya. Dikatakan begini. Makanya masuk neraka itu ya dengan tubuhnya, karena ada kebangkitan. Masuk surga juga dengan tubuhnya. Maka sakitnya sakit sungguhan, karena tubuhnya ikut merasakan sakit itu. Gitu ya. Dikatakan kemudian matilah orang miskin itu. Mana tadi? Lalu ia berseru katanya kepada Abraham. Bapak Abraham, kasihanilah aku, dan seterusnya. Terus ayat 26. Selain daripada itu, kata Abraham, di antara kami yang di Firdaus, dan engkau yang di Tartaros terbentang jurang yang tak terseberang, berarti jauh jaraknya. Ada jurang, ada yang sana. Tapi gimana kok bisa mengerti? Ya alamnya kalau alam roh. Alam roh kan tidak menggunakan sesuatu yang jasmani. Jadi pemahamannya pemahaman secara intuisi, langsung bisa mengerti. Apa yang dipikirkan di sana dimengerti oleh yang di sana. Jadi bukan berbicara dengan menggunakan mulut gini, enggak mungkin apa pakai toa. Jauhnya seperti itu kan tidak mungkin. Ya. Nah, terus selanjutnya, jadi udah ngerti ya? Apakah hadis dan apakah pangkuan Abraham tadi sudah beda? Hadis adalah secara umum. Ya. Secara umum, tempat di mana orang mati menunggu. Ya, itulah disebut juga alam penantian. Ada yang menunggu bersama Abraham di atas dalam kegembiraan, ada yang menunggu di jurang di bawah di dalam siksaan. Perjanjian Lama tidak menjelaskan itu, Perjanjian Baru menjelaskannya. Ya, karena memang wahyu Perjanjian Baru itu wahyu yang menyempurnakan Perjanjian Lama. Orang Perjanjian lama tidak tahu, tahunya orang mati ya mati aja di kuburan aja. Makanya sampai ada aliran mengatakan orang mati itu rohnya tidur, gitu ya. Itu enggak, kita tidak percaya begitu ya. Terus, apakah hadis ada penjelasannya dalam Alkitab? Sudah saya jelaskan tadi, ada di situ tadi kan. Baca dalam Lukas 16 itu, ya kan?
Jika Tuhan Yesus hanya turun ke tempat penantian, maksudnya penantian itu ya Hades itu, alam maut itu, tempat roh itu menanti apa? Menanti nanti akan dibangkitkan gitu loh. Jadi sebenarnya Yesus ke tempat penantian atau ke Hades itu maksudnya sama aja, tempat orang itu menanti rohnya itu. Tapi tempat itu namanya Hades gitu ya. Nah, jika Yesus hanya turun ke tempat penantian, berarti Tuhan Yesus tidak mengalahkan maut loh. Namanya penantiannya itu namanya Hades, tempat orang mati, ya mengalahkan dong. Ya. Terus, bukankah dengan kematian Tuhan Yesus mau dikalahkan? Betul. Jadi saudara jangan pikir penantian itu bukan di tempat maut, ya di tempat maut itu, gitu ya. Terus, atau apakah Tuhan Yesus saat mati masuk ke kerajaan angkasa? Enggak, ya. Kerajaan angkasa itu tempat di mana iblis tinggal, angkasa dikatakan itu tempat alam roh itu maksudnya ya. Terus atau seperti apa Romo? Saya kira Romo sudah jelaskan. Mohon penjelasannya ya Romo. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Romo selalu. Terima kasih. Jadi jelas ya ini ya, Hades itu artinya alam maut secara umum. Tapi dalam alam maut ini ada alam tempat di mana orang yang akan nantinya mengalami keselamatan sekarang mengalami siksa, dan mereka yang nanti akan diselamatkan akan bersama dengan di pangku Abraham. Jelas itu ya? Ya, saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan untuk kali ini kepada saudari Ifigini ya tadi ya. Ifigini atau saudari Felicia Chloe. Tuhan berkati, semoga penjelasan ini memberkati saudari. Terima kasih. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya,